Selamat malam, baik holistik maupun saudara-saudara yang akan mengikuti webinar mengenai physical diagnosis. Mungkin saya sedikit cerita mengenai hal ini, ya. Hal ini beberapa waktu yang lalu atau tahun-tahun yang kurang enak dalam dunia akupuntur Indonesia, itu sering seseorang itu mengambil suatu terapi dengan cara prescription. Itu yang saya sering katakan prescription. Jadi gampangnya misalkan gastritis, ya seorang akan ngambil ini. Nah, dia tidak tahu bahwa titik-titik yang diambil itu kombinasinya ini mengarah kemana, tidak tahu, ya. Seperti kita ketahui bahwa dalam gastritis misalkan, itu yang sindrom-sindrom yang sering terjadi sekitar 8-9, dan itu berbeda sekali terapinya satu dengan yang lain. Nah, ini yang sering terjadi. Moga-moga saat ini kita sudah lebih maju sehingga kita tidak lagi memasuki hal-hal yang salah kaprah. Sebab gini ya saudara, saya berikan contoh saja gastritis. Seorang penderita dengan, sekarang rame orang minum limun. Kalau gastritis minum limun, kalau minum limun katanya bisa membuat pH jadi basah. Ya saya jadi bingung juga ya, ilmu kimia yang saya pelajari bertahun-tahun beberapa nih kalau begitu ya. Nah, kenapa kok satu orang cocok, satu orang nggak cocok minum limun? Ya karena yang satu adalah hipoacidity, sedang yang satu hyperacidity. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Seorang yang hyperacidity kita terapi dengan hipoacidity, ya tidak kena. Seorang yang hyperacidity kita terapi dengan hipoacidity, ya tidak kena. Nah, hipo dan hiper itu bisa saja dilihat dari sindrom-sindrom dan sebagainya. Ya, ini contoh yang paling gampang saja. Ya belum begitu dalam semuanya. Nah, mungkin kalau mau dibilang superficial ya superficial, tapi kalau mau dibilang superficial tidak terlalu superficial, karena saya mencoba untuk mengkompilasi ataupun mencocokkan, ya, menganalising di antara lidah dan nadi. Nah, lalu timbul pertanyaan, kalau mau ngajari nadi itulah, kalau enggak on-site mana bisa? Bagus pertanyaannya. Saya bilang bahwa kita dalam masa, kita ini manusia itu mempunyai akal. Bedanya dengan binatang kan kita punya akal. Nah, ternyata saya mendapatkan suatu buku yang bisa membahas nadi itu dengan semacam seismogram. Ya, saya tidak tahu itu pakai alat apa, tapi modelnya kayak seismogram. Seismogram tahu. Saudara tahu, lihat kalau terjadi gempa dengan 5 skala Richter, terjadi gempa dengan 7 skala Richter, terjadi gempa dengan 4 skala Richter. Saudara, seismogram itu dia bisa mengukur lonjakan-lonjakan daripada letupan-letupan tersebut. Nah, itulah yang ternyata dipakai untuk menerangkan bagaimana nadi itu, sehingga saudara bisa membayangkan dengan itu, mengira-ira bahwa ini demikian. Akhirnya saya mengambil kesimpulan sendiri dan melihat buku, melihat ini dan semuanya, ternyata bahwa memang benar kita bisa menyederhanakan sesuatu. Dan saya jauh lebih matang di dalam fisik diagnostik ini justru zaman COVID selama 2 tahun ini, ya. Saudara, kalau saudara tidak tahu nadi, saudara tahu nadi dan lidah, itu saja tidak cukup, karena saudara tahu lidah dan nadi itu, ya. Ini level lebih lanjut ya, saudara. Saya belajar terus. Ini saya temu sesuatu filosofi yang tidak pernah ada habisnya sampai dunia berakhir. Ya, jadi kita belajar itu sampai mati, kita belajar. Kita akan meningkat terus. Kalau saudara tidak sebulan yang lalu dan sekarang saudara tidak lebih maju, itu salah besar. Ternyata saya menemukan bahwa ada patofisiologi yang diperlukan untuk menyelesaikan sindrom itu. Kita tidak tepat, patofisiolnya tidak tepat. Kita tidak tahu bahwa dibalik daripada proses A itu ada proses B.
Di balik dari proses B itu ada proses C. Ya, tetapi dasarnya adalah physical diagnosis. Ya, dan saya pikir saya coba untuk memberikan pengalaman dan apa yang sudah pernah saya baca. Jadi mungkin itu sedikit backgroundnya kenapa saya ingin membagikan ini. Mungkin suatu hari saya lagi memikirkan juga bagaimana menyelesaikan sindrom satu persatu. Dan selanjutnya belajar bukan dari orang lain saja, tapi saya belajar dari diri saya sendiri. Apa sindrom apa yang sedang terjadi pada diri saya, lidah saya, nadi saya, dan sebagainya, saya selesaikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Pernah pada suatu hari guru saya mengatakan, kamu kalau tidak bisa mengobati dirimu sendiri, membuat dirimu sehat, jangan mengobati orang lain. Itu katanya. Ya, jadi mungkin ini sedikit pengalaman. Ya, sedikit pengalaman, dan mungkin saya usahakan saya bisa memberikan sesuatu yang cukup baik pada nanti hari Minggu webinar untuk lidah dan nadi. Mungkin ini sedikit panjang, tapi saya harap ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat saudara yang akan mengikuti.